Selamat pagi, Mbak Arum ya? Iya, benar. Gimana keadaan hari ini? Kabarnya? Eh, kurang baik, kurang baik. Eh, Sebelumnya Mbak Arum ini yang sudah mengisi form ya? Yang sudah wa Ibu tadi malam ya? Iya, Tadi malam juga kita sudah perkenalan sedikit gitu ya. Eh, Kalau gitu, karena ini juga pertama kali kita ketemu ya, iya Bu. kita perkenalan lagi supaya lebih akrab. Dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Hilda Maira. Kita bisa manggil dengan Ibu, Kak, atau Mbak senyamannya Mbak Arman. Sekarang bisa Baik, perkenalkan nama saya Arum. Saya sekarang ini adalah seorang mahasiswa semester 4. Juga saya ini asli dari Ngawi. Saya di sini ngekos. Apa juga? untuk kegiatan sehari-hari Mbak Arum ini apa? Kegiatan sehari-hari saya kuliah pastinya dulu, kemudian mengerjakan tugas, ada juga kegiatan organisasi dan juga mengikuti lomba. Cukup padat ya kegiatannya. Oke, ini Mbak Arum sudah pernah melakukan sistem Belum pernah sih Bu, ini yang pertama kalinya saya. jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Di sini kan kita melakukan sesi counseling, Ibu sebagai konselor yang memfasilitasi Mbak Arum atas persoalan-persoalan yang nanti akan Mbak Arum tanyakan. Nanti dalam sesi counseling ini Ibu batasi sekitar 30 menit, apakah cukup? Cukup Bu. Selain itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, tujuan yang ingin dicapai dengan sesi counseling ini apa? Saya pengennya yakin aja sama diri saya sendiri, terus juga saya mau mengambil kesempatan-kesempatan yang ada buat saya. Kan Mbak Arum sekarang sudah menetapkan tujuan, semoga nanti di akhir konseling atau seenggaknya nanti di pertemuan selanjutnya Mbak Arum bisa mencapai tujuan yang Mbak Arum inginkan seperti itu. Nah, Ibu juga berharap nanti Mbak Arum bisa terbuka dengan Ibu. Karena Ibu juga mengapresiasi Mbak Arum sudah mau datang. Ibu berterima kasih kepada Mbak Arum sudah usaha ingin menyelesaikan masalah-masalah dari Mbak Arum gitu ya. Dan Ibu berharap Mbak Arum bisa terbuka dengan bercerita dengan Ibu. Apakah di sini Mbak Arum sudah nyaman? Sudah sangat nyaman. Ibu memahami bahwa menyampaikan perasaan, pikiran itu juga pasti sulit, tapi Ibu yakin Mbak Arum pasti bisa ya. Terus sekarang Ibu persilakan Mbak Arum untuk menyampaikan keluh kesah yang dirasakan Mbak Arum saat ini. Ya maaf, sebelumnya nanti Ibu sambil mencatat atas poin-poin ya agar tidak terlupa. Silakan Mbak Arum. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya mau mengatakan bahwa saya ini sering merasa nggak pantas gitu, nggak pantas. Tadi kan saya mengungkapkan bahwa kegiatan saya pada keseharian saya itu berorganisasi juga, kemudian juga mengikuti lomba, dan selain itu juga berkuliah biasa. Saya itu merasa kurang pantas atau saya tidak yakin dengan diri saya sendiri ketika saya itu dipercaya menjadi seorang pemimpin atau istilahnya seorang ketua, entah dalam bentuk kalau di kelompok kelas itu biasa ya, maksudnya itu ya saya tahu kalau saya itu bisa, tapi untuk kelompok yang kecil dan itu hanya untuk tugas-tugas. Tapi kalau seperti PJ Matkul atau di organisasi itu saya dijadikan koordinator atau
posisi apa gitu yang di situ saya posisinya memimpin gitu. Itu saya merasa bahwa saya ini nanti nggak bisa gitu, saya bukan passion saya di sini, bukan kemampuan dan bakat saya untuk memimpin. Walaupun pada saat ini saya itu diminta untuk jadi ketua lembaga, dan saya itu di sini tuh sampai sekarang pun meskipun saya sudah menjalaninya, tapi saya merasa saya itu nggak pantas dan saya nggak bisa mengkoordinasikan semua hal dengan baik gitu. Ya karena apa yang ada dalam diri saya itu selalu seperti saya nggak tahu membuat keputusan itu benar atau salah. Saya nggak percaya sama diri saya sendiri, meskipun orang-orang di sekitar saya itu selalu bilang kalau saya itu bisa dan selalu mempercayakan kepada saya, tapi saya yang kurang yakin. Dari situasi tersebut, apa yang biasanya Mbak Arum lakukan nggak yakin dengan diri sendiri? Sebenarnya saya itu ada keinginan untuk mencoba. Saya ada keinginan dan juga mengumpulkan keberanian untuk yang apa-apa jadi ketua, yang apa-apa memimpin, atau nggak apa-apa menjadi orang yang dipercaya gitu. Saya mengumpulkan keberanian bahwa saya ini bisa, tapi saya ketika melakukan itu tuh selalu ada hal-hal yang kayak bukan gitu loh. Apakah saya pantas, apakah saya memang layak untuk ini gitu, dan apakah saya bisa menjalankannya. Mbak Arum ini sudah mengumpulkan keberanian, namun masih ada rasa ketidakyakinan gitu ya. Ini Mbak Arum kan bercerita kalau tidak yakin itu ketika dalam organisasi atau kelompok itu kalau terjadi dalam situasi organisasi itu saja yang merasa tidak pantas atau tidak yakin dengan diri sendiri itu, atau ada situasi lain Mbak Arum merasa Sebenarnya tidak hanya satu situasi saja ya. Saya merasakan momennya itu ketika saya menyadarinya itu waktu saya kuliah. Saya menyadari kalau sejak SMP saya itu selalu diberi kepercayaan atau dibebankan hal-hal yang lebih dari apa yang harus saya lakukan. Jadi saya mengerjakan sesuatu itu yang kadang itu nggak harus saya kerjakan, tapi jadi tanggung jawab saya gitu. Terus itu juga berlanjut ketika SMA, di mana di organisasi itu saya hanya sebagai ketua divisi, tapi di situ saya juga tahu gitu permasalahan yang dialami oleh inti, tahu ikut menyelesaikan permasalahannya juga, dan juga bahkan saya lebih paham informasi, meskipun saya nggak menginginkan hal itu ya, saya nggak menginginkan sama sekali dan saya tidak mencari tahu gitu, tapi nggak tahu kenapa itu tuh menjadi saya jadi tahu, saya jadi merasa tanggung jawab, dan saya jadi merasa harus menjalankan hal itu gitu. Dan di situ saya mulai merasa capek. Terus apakah memang posisi saya itu kan tanggung gitu loh, saya pikirnya kalau saya bisa menyelesaikan dan bisa mengatasi hal itu, kenapa saya nggak ada di posisi yang langsung punya posisi gitu, entah itu ketua atau sekretaris bendahara. Tapi selama ini yang saya rasakan ketika saya mengusahakan hal itu juga nggak tercapai juga Bu. Jadi saya merasa apakah memang saya ini nggak bisa untuk langsung mendapatkan posisi, dan Mbak Arum merasa kalau melakukan hal yang di luar dari posisinya Mbak Arum gitu ya, sehingga Mbak Arum merasa harusnya saya langsung di posisi kan Mbak Arum juga cerita tentang keyakinan yang nggak pasti kayak Mbak Arum
misalkan harus cerita secara detail keyakinan seperti apa yang muncul dalam setiap keyakinan saya mungkin yang ini ya Bu ya, baru-baru ini bukan baru-baru ini sih, saya lagi di semester kemarin gitu ya, itu ada ketika perlombaan dan juga ketika di organisasi. Ketika di organisasi itu saya ada harapan. Sebenarnya saya ingin mencoba menempati suatu posisi itu ketika di expo kampus di saya, ada di sekolah saya. Di situ saya melihat teman saya yang cewek, tapi juga saya itu menjadi ketua pelaksana gitu. Dan saya lagi-lagi menjadi koordinator acara yang dimana itu saya selalu ada di posisi itu gitu. Tapi saya juga karena saya dekat dengan pengurus inti gitu, jadi saya juga tahu masalahnya, tahu bagaimana ikut mikir gitu. Di situ saya kayak melihat teman saya yang kan kalau usahanya besar dan dia juga dilihat sama orang ketika dia sambutan, itu kan pasti menjadi kepuasan tersendiri ya, daripada yang usahanya besar tapi hanya ada di balik layar gitu. Saya itu mulai ngerasa pengen ada di suatu posisi itu mulai dari situ Bu, karena sebelumnya juga saya selalu ada di balik layar dan membantu saya gitu. Ketika di kuliah ini saya semester lalu itu banyak omongan-omongan yang itu ujung-ujungnya itu hanya memberikan harapan gitu loh. Jadi banyak yang bilang kalau saya ini pantas, banyak yang bilang kalau saya ini pasti bisa gitu. Tapi pada kenyataannya saya lagi-lagi nggak bisa menempati posisi yang saya inginkan gitu. Saya udah memikirkan dan meyakinkan diri, maka saya juga mempersiapkan diri kalau misalnya saya mau mengambil apapun resikonya untuk menjadi seorang ketua gitu, misalnya ketua pelaksana dalam suatu event, itu pun nggak tercapai gitu. Jadi kalau nggak tercapai itu saya itu gimana ya Bu, kurang ikhlas aja gitu loh, apalagi ketika satu event itu saya menjadi lagi-lagi koordinator acaranya, tapi di situ saya itu membackup semuanya Bu. Jadi ketua pelaksana saya ini hilang, di situ saya membackup semuanya, memastikan semuanya, dan itu bukan tugas dari saya, tapi karena saya ini acara saya, jadi saya nggak mau kalau ini hanya gagal hanya karena ketua pelaksananya hilang. Terus saya kan ya banyak yang menyayangkan dan nggak sedikit yang bilang kenapa nggak saya ajukan ketua pelaksananya, karena itu sistemnya ditunjuk ya Bu. Jadi kan saya ya nerima aja apa yang dijatahkan kepada saya. Terus tapi yang ada beberapa orang lain itu yang bilang kalau untunglah saya jadi koordinator acaranya, karena kalau enggak bagaimanapun acara di suatu event itu yang punya acara bukan dari ketua pelaksananya. Jadi mereka menganggap bahwa ketua pelaksananya itu kalau hilang-hilang selagi koordinator acaranya itu masih aja. Tapi kan itu kan di luar tupoksi saya ya Bu. Selain itu juga ada ketika saya itu yang katanya itu mau dijadikan sebagai wakil gitu ya Bu. Tapi di tengah perjalanan itu banyak sekali kejadian dan si calon kan kelihatan calon ketuanya ini siapa, terus dia itu bonding sendiri gitu, bonding lebih dulu dengan jadi calon wakilnya dia gitu. Jadi mereka juga
udah ada branding tersendiri gitu, dan menutup kesempatan untuk yang lain itu bisa menunjukkan bahwa dia ada di posisi itu gitu. Dan saya kayak diombang-ambing gitu, saya katanya mau ditaruh di wakil, katanya mau ditaruh di bendahara gitu kan. Terus di situ kan saya ada maksudnya kalau misalnya ada tawaran kan saya ada harapan ya kayak mungkin ini kesempatan saya untuk coba di posisi-posisi yang belum pernah saya coba, dan saya merasa saya bisa di posisi itu. Tapi kenyataannya karena alasan keadaan atau gimana itu saya lebih diberatkan di koordinator divisi saja. Begitu itu saya kayak apakah memang saya ini nggak bisa ada posisi seperti itu, dan itu mulai tertancap di diri saya kalau kayaknya saya nggak bisa deh yang kelihatan langsung Apa ada tuntutan dari diri Mbak Arum sendiri buat apa ya? Kan Mbak Arum cerita kalau sering melakukan di luar rumah sendiri. Nah itu atas kemauan diri sendiri atau ada tuntutan dari orang lain juga? Awalnya saya atas kesadaran sendiri ya, karena suka aja nolong teman gitu. Jadi mengerjakan apapun itu selagi bisa nolong teman ya saya bantu gitu. Tapi lama kelamaan nggak tahu kenapa lama kelamaan itu saya juga pengen gitu kalau nggak hanya sekedar membantu terus yang dapat nama itu orang lain gitu. Saya juga pengen mengerjakan apa yang harusnya saya kerjakan aja. Jadi Mbak Arum sendiri merasa bahwa tidak pantas, tidak yakin dari diri Mbak Arum sendiri itu karena ada beberapa situasi gitu. Yang pertama waktu sekolah, lomba organisasi, terus kan banyak di organisasi gitu ya. Mbak Arum ini sebenarnya ingin mendapatkan sebuah posisi tersebut, sudah mendapatkan kesempatan, namun pada akhirnya Mbak Arum tidak mendapatkan hal itu. Saya memahami apa yang pastikan Mbak Arum mempunyai banyak harapan gitu ya untuk memantaskan diri bahwa Mbak Arum sudah bagus sekali, sudah bisa memantaskan diri gitu, walaupun pada akhirnya Mbak Arum itu nggak mendapatkan apa yang Mbak Arum itu harapin. Jadi ada banyak situasi ya yang membuat Mbak Arum merasa kalau nggak pantas, merasa tidak yakin. Tadi yang Mbak Arum ungkapkan di awal, yang Mbak Arum merasa tidak pantas, tidak yakin dengan diri sendiri, itu sebenarnya awal mula emosi yang tidak sehat. Sedangkan berarti perilaku apa yang Mbak Arum lakukan ketika merasa tidak pantas itu, apakah tetap berusaha untuk memantaskan diri atau enggak sih. Kalau sekarang saya menyadari kalau saya lebih egois daripada saya yang kalau saya yang dulu ya nggak apa-apa, sini saya kerjain, terus nggak apa-apa saya support, dan saya lebih meluangkan waktu tenaga pikiran saya itu lebih banyak gitu. Tapi kalau sekarang saya menyadari kalau saya lebih egois dan saya hanya akan melakukan hal-hal yang menjadi pada saya aja. Saya nggak mau sama sekali nggak mau memikirkan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi ketika diskusi sama teman-teman, ketika saya dulu masih sering berpendapat, masih sering menyampaikan saran, tapi kalau sekarang saya lebih banyak diamnya dan ya udahlah gimana kebijakannya aja, dan gimana itu nanti berjalan, entah ada kesalahan atau berhasil atau enggak, itu saya
ya udah saya juga nggak terlalu yang memperjuangkan banget gitu. Jadi saya lebih banyak diam dan udah aja gitu. Apakah itu sebab dari Mbak Arum merasa nggak pantas? Ya, terus juga untuk apa juga saya memberi saran di sini karena ya saya bukan siapa-siapa gitu di sini. Ya itu aja. Saya nggak hanya sekali berpikiran bahwa kenapa saya lagi kan ada dia yang posisinya lebih tinggi, kenapa tidak dia saja yang maju gitu. Itu yang membuat saya itu diam, dan meskipun saya punya tapi kalau misalnya saya punya pendapat saya tetap sampaikan gitu, karena bagaimanapun nggak baik kalau misalnya punya pendapat tapi terus dipendam sendiri, habis itu kayak syukurin gitu kalau misalnya salah gitu. Saya nggak sampai yang seperti itu sih, saya cuma diam dan memberikan kesempatan orang yang lebih dari saya itu kan ada dia gitu. Lalu apa yang Mbak Arum merasakan kalau misalnya Mbak Arum kan bisa dibilang menjadi apa ya, lebih tertutup dari sebagian, tapi dari diri Mbak Arum sendiri itu merasa Mbak Arum itu lebih enjoy kalau berpendapat, ngasih saran gitu atau Sebenarnya saya lebih enjoy yang seperti itu. Saya lebih enjoy kalau saya bisa leluasa sama teman-teman, saya bisa mengutarakan pendapat saya, terus saya bisa berdiskusi lebih atau lebih bisa membantu. Itu saya lebih senang yang seperti itu daripada saya yang istilahnya kayak gimana ya, saya juga nggak enak sih sebenarnya ketemu teman saya, tapi karena pemikiran saya yang udah tertancap kalau kan dia yang lebih ini kan udah biar diurusin aja sama dia. Jadi saya kalau untuk saat ini saya akan memilih untuk itu tadi, ikut apa dan melakukan apa yang saya perlu lakukan saat ini. Dari yang Mbak Arum ungkapkan tadi, apakah ada untuk perilaku yang sekarang itu tuh menghambat diri Mbak Arum ada sifat yang menghambat saya itu saya jadi nggak maksimal dan nggak sebagus dulu ketika mengerjakan segala hal. Misalnya ya saya memang hanya perlu mengerjakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya, tapi di situ saya mengerjakannya itu sering nggak maksimal gitu, kayak udahlah biarin nggak tepat waktu, ya udahlah biarin kalau jelek gitu ya. Saya sekarang itu yang saya rasakan yang merugikan diri saya itu karena dulu itu saya selalu memastikan bahwa setiap pekerjaan itu maksimal, koreksi sekecil apapun itu saya perhatikan. Tapi kalau sekarang urusan saya skip, saya tuh sering melewatkan dan membuat nggak apa-apa kalau ada kesalahan. Itu yang merugikan saya juga, karena itu kan menurunkan kualitas saya juga. Mbak Arum merasa ada perilaku yang menghambat yang Mbak Arum merasa adalah situasi yang sekarang ini. Posisinya kan Mbak Arum dalam situasi yang sebelumnya Mbak Arum sudah berusaha mungkin, tapi nggak mendapatkan posisi yang Mbak Arum inginkan. Sekarang Mbak Arum malah merasa Mbak Arum menghambat diri Mbak Arum sendiri. Apakah itu wajar? Menurut saya nggak wajar sih, karena ini bukan posisi, ini bukan keadaan atau situasi yang saya inginkan, bahkan nggak pernah saya pikirkan sebelumnya.
Nah, menjauh energinya emosinya Tadi sudah mengungkapkan bahwa Mbak Arum merasa yakin diri sendiri, tidak pantas dalam suatu emosi negatif yang tidak sehat yang Mbak Arum harus mengetahui juga, sedangkan perilaku yang tadi Mbak Arum nggak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Sebelumnya Mbak Arum melakukan sesuatu itu selalu perfeksionis, terus hal-hal kecil juga dilakukan. Sekarang Mbak Arum membuat Mbak Arum sendiri dengan tidak melakukan perilaku tersebut lagi. Itu merupakan bentuk perilaku yang istilahnya kayak menggagalkan diri sendiri gitu. Bagaimanapun saya paham dan kondisi Mbak Arum saat ini bahwa Mbak Arum harus mengetahui bahwa emosi negatif itu tidak baik ya Mbak Arum. Terus perilaku yang menggagalkan diri seperti yang Mbak Arum lakukan tersebut itu juga merupakan konsekuensi dari pikiran irasional Mbak Arum sebelumnya. Pikiran irasional itu muncul muncul ataupun tidak itu jika dipancing dengan peristiwa pembunuhan. Tadi peristiwa pembunuhannya Mbak Arum Mbak Arum sadar. Mungkin yang waktu kampus itu nggak terlalu lucu ya, tapi peristiwa pembunuhan kalau filosofi nah itu kalau mau berarti kita harus pelajari yang saya rasakan saya itu kayak merasa berat sendiri, tapi itu masih setelah itu saya masih menerima, tapi jika di semester kemarin yang saya benar-benar nggak bisa menempati yang saya inginkan, itu yang paling besar dan paling membuat saya sekarang lebih egois daripada peristiwa pembunuhannya yang akhir-akhir ini, karena yang sebelumnya Mbak Arum masih merasa bahwa sebenarnya bisa melakukan pertanyaan yang membuat dia berpikir jika dilihat dari diri Mbak Arum, berarti situasi yang menjadikan Mbak Arum itu mempunyai pikiran irasional itu karena Mbak Arum tidak bisa mendapatkan posisi yang Mbak Arum inginkan. Terus karena situasi itu juga menguatkan pikiran dari Mbak Arum tersebut, saya tidak pantas. Belum lagi dari keyakinan-keyakinan yang sudah Mbak Arum jadi dampak dari pikiran irasional itu kan melahirkan pikiran irasional itu dari Mbak Arum tadi yang pertama sudah berusaha untuk melakukan secara maksimal, terus dapat keyakinan-keyakinan dari Mbak Arum. Dari situ Mbak Arum sudah berusaha untuk melakukan dengan sebaik mungkin, namun Mbak Arum tidak mendapatkan hal yang Mbak Arum inginkan dan memunculkan pikiran irasional yang lain, yaitu Mbak Arum merasa tidak pantas. Lalu apakah dengan Mbak Arum perilaku Mbak Arum yang menghambat itu, apakah membuat Mbak Arum puas dengan diri Mbak Arum? Tenggorokan kering.
terlalu aktif. Apa ya, karena pada ekspor masalah saya melakukan pertanyaan ini karena pakai maksud itu jadi kayak saya lakukan itu kenapa gimana ya, pertanyaan tulus dari diri saya sendiri gitu, jadi saya nggak merasa puas. Misalnya saya harus Saya tidak sinkron hari ini. saya membantu mengatasi permasalahan itu karena saya lebih dekat dan lebih mengenal orang yang bermasalah. Tapi sebenarnya saya mau aja melakukan dan saya nggak jadi melakukan dan nggak mau melakukan karena itu tadi karena ya kenapa harus saya, tapi padahal sebenarnya saya akan merasa puas jika saya itu bisa membantu dan bisa melakukan itu. Manis. Sehingga saya sempat memilih untuk tidak, lebih baik saya tidak dekat dengan siapapun, saya tidak mengenal orang dengan dekat siapapun itu karena saya nggak mau betul-betul terseret ke permasalahan yang laki-laki itu saya diminta mengalih informasi, saya diminta untuk membantu supaya permasalahannya itu bisa clear. Saya menghindari namun dengan berarti Mbak Arum itu melakukannya karena dari tuntutan orang lain melakukan yang itu melakukan istilahnya kayak ikut campur iya, karena permintaan bantuan dari orang lain. Karena kalau saya sendiri ya saya nggak mau dan nggak ada niatan ikut campur dalam masalah itu, bahkan saya juga nggak mencari tahu. Tapi karena beberapa situasi itu kebetulan saya tahu dan saya nggak nyari tahu tapi saya tahu, itu yang membuat orang-orang itu diminta bantuan. Tadi karena saya masih ada ego yang tinggi kalau saya nyebutnya, tapi sekarang apakah Mbak Arum puas dengan posisi yang Mbak Arum sekarang atau masih ingin atau punya harapan posisi yang Mbak Arum inginkan? Sekarang saya juga bisa menerima posisi saya sebenarnya, tapi masih ada perasaan-perasaan yang belum diterima gitu. Saya menjalani posisi saya sekarang ini bisa saya ketika ada hal yang memantik saya untuk ada hal yang memantik saya sehingga saya berpikir saya bisa lebih pantas di situ. Saya berpikir karena saya lebih dekat dengan orang-orang lain, terus yang seharusnya dekat dengan orang lain itu malah nggak dekat, itu saya merasa ya saya lebih pantas di posisi itu. Terus saya diberi kepercayaan sama lebih tepatnya dimintai tolong oleh orang yang ada di posisi itu dan saya bisa melakukannya itu. Terus saya merasa ya masih terpancing gitu untuk seharusnya saya yang ada di situ. Tapi sekarang saya bisa aja Berarti sekarang baru yang sudah menjalani posisi yang baru tapi kan Mbak Arum tadi itu kan biasanya satu ya menceritakan bahwa Mbak Arum sebenarnya suka dalam berpendapat, saran. Apakah itu nggak cukup Mbak Arum merasa pantas dalam atau yakin dengan diri Mbak Arum di posisi tersebut, Mbak Arum itu masih bisa berpendapat
apakah industri tertentu dan itu tidak bisa sebenarnya masih bisa sebenarnya masih bisa dan saya merasa pantas aja cuman karena saya biasanya itu karena saya nantinya juga meskipun pendapat saya dipakai atau saran saya dipakai semuanya buat saya itu juga apa itu sama saya mikirnya sih gitu ya karena ya saya lebih ke nggak mau banyak menunjukkan diri saya aja ya itu tadi karena saya bukan siapa-siapa jadi sampai konseling kayak kita tahu diri kita ya saya salah selama ini berarti Mbak Arum itu sebenarnya merasa pantas nggak ada tadi kan tadi puasa di ya awal Mbak Arum memang merasa tidak pantas itu karena Mbak Arum sebenarnya karena tidak mendapatkan posisi yang Mbak Arum inginkan makanya Mbak Arum merasa tidak pantas terus merasa tidak yakin pada diri ngomongnya agak-agak tapi sebenarnya yang saya lihat sebenarnya pantas namun karena tidak mendapatkan untung apa-apa itu sebaiknya dibicarakan di awal jadinya yang sebenarnya Mbak Arum itu sebenarnya pantas jadi Mbak Arum merasa tidak pantas apakah misalnya tengah-tengah ya ada ya Mbak Arum masih apakah masih merasa tidak pantas kering ini dan tidak yakin dengan diri mungkin di kesempatan lain atau di kondisi lain saya dan juga dengan orang-orang yang lain dan saya merasa bisa pantas tapi kalau untuk sekarang kayaknya saya merasa dalam situasi yang sekarang karena sudah berlalu gitu ya lebih suka saya paham apa yang dirasakan bahwa Mbak Arum sebenarnya pantas namun di situasi yang sekarang atau peristiwa sekarang ini Mbak Arum tidak merasa pantas karena Mbak Arum tidak mendapatkan posisi yang Mbak Arum inginkan lalu merasa bahwa tidak mendapatkan tidak merasa tidak mendapatkan untung gitu untuk diri Mbak Arum belibet dalam masalah ya makanya ini sudah 30 menit ya apakah dari Mbak Arum ada yang ingin diceritakan cukup untuk karena ini saya bagaimana rasanya alhamdulillah lega ya lega karena dibantu juga sama ibu tadi yang meluruskan beberapa pemikiran saya terus juga saya ini sebenarnya merasa pantas sama nggak pantas atau merasa bagaimana gitu kan jadi saya lebih bisa mengungkapkan aja apa yang saya rasakan selama ini dan saya tidak bisa merefleksikan kalau gitu nanti kita jadwalkan pulang ya oke guys kira-kira Mbak Arum kapan free-nya? mungkin di waktu dan jam yang sama di waktu dan tempat yang sama seperti hari ini aja Di Rabu depan ya? iya Sekarang Kamis? iya Kamis depan ya berarti? Iya. Oke, nanti kita jadwalkan ulang di via WhatsApp gitu ya? Iya. Mbak Arum terima kasih sudah datang ke Ibu dan mau cerita. Ibu sangat mengapresiasi Mbak Arum sudah mau terbuka dengan saya. Ibu harap nanti di pertemuan selanjutnya Mbak Arum juga masih bisa terbuka dengan Ibu dan kita lihat bersama-sama progres seperti apa yang sudah Mbak Arum lakukan itu ya Mbak Arum. Kalau itu Ibu sesikan terima kasih banyak juga ya ya.